Materi kali ini kita akan membahas tentang potensi diri remaja. Nah, untuk membahas potensi diri remaja, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian potensi diri remaja terlebih dahulu. Ada banyak sekali pakar yang mencoba mendeskripsikan arti kata potensi. Salah satunya yaitu mencoba mendeskripsikan kata potensi adalah Wiono. Menurut beliau, potensi memiliki arti kemampuan dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Dari pendapat Yono tersebut, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sementara menurut Magdi, potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhananya, potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan. Nah, potensi diri merupakan kemampuan kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Dengan mengetahui potensi diri, maka kita akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan setiap tugas dalam kehidupan kita. Kita juga dapat mengambil keputusan secara tepat menyangkut karir atau kehidupan kita. Selain itu, secara psikis pribadi, kita juga akan merasa nyaman sebab kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan potensi yang kita miliki. Tentunya ini akan berpengaruh dalam banyak hal dalam hidup kita. Terlebih akan nampak dalam kinerja atau produktivitas dari diri kita sendiri, dari apa yang kita buat atau lakukan atau hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, jelaslah bahwa memahami potensi diri itu sangatlah penting dan memang perlu diupayakan untuk setiap pribadi. Sebab dengan memahami dan mengetahui potensi diri kita atau talenta yang kita miliki itu, kita dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas kita yang lebih baik lagi dari tugas-tugas atau dari apa yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Selain itu, potensi itu pula lah yang akan mengarahkan dan memotivasi kita untuk meningkatkan produktivitas hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, yang perlu diingat adalah potensi itu bukanlah sebuah produk atau barang yang sudah jadi. Potensi atau talenta yang dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas hidup kita adalah hasil atau produk dari pengalaman belajar dan pengalaman hidup kita sehari-hari yang sudah kita refleksikan. Setelah kita memahami pengertian potensi diri, kita harus memahami macam-macam potensi diri. Nah, dalam macam-macam potensi diri ada 5 yang membedakan. Yang pertama, potensi fisik atau psikomotorik. Potensi diri ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Itu merupakan potensi atau kemampuan fisik atau psikomotorik. Yang kedua, potensi mental intelektual atau intellectual quotient. Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis. Yang ketiga, potensi sosial emosional atau emotional quotient. Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. 4. Potensi mental spiritual atau yang sering kita sebut sebagai spiritual quotient. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma. Nah, lalu selanjutnya yang kelima ada potensi daya juang atau adversity quotient. Nah, sama seperti potensi mental spiritual, potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Lalu selanjutnya kita akan mengenal dan menggali potensi diri kita. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. Tapi sampai saat ini masih banyak yang belum menyadari potensi di dalam dirinya sendiri. Padahal
Potensi setiap orang sangat menunjang kesuksesan hidupnya. Jika diasah dengan baik, maka dia akan berkarir dengan baik. Nah, berikut tips mengenali potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Coba buat daftar pertanyaan seperti apa yang membuat Anda bahagia, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini, apa kelebihan dan kekuatan Anda, dan apa saja kelemahan Anda. Kemudian jawablah pertanyaan ini secara jujur dan objektif. Yang kedua, tentukan tujuan hidup. Tentukan tujuan hidup Anda, baik itu tujuan jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang secara realistis. Realistis maksudnya yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Anda. Dan tentukan tujuan yang jauh boleh asal diikuti oleh semangat dan mencapainya. Contoh dari tujuan jangka pendek seperti setelah saya lulus sekolah SMK ini, saya akan melanjutkan ke universitas ternama seperti UI, IPB, UGM, ITB, dan lain sebagainya. Dan contoh dari tujuan jangka panjang seperti ketika saya baru umur 28 tahun, saya ingin memiliki rumah yang mewah dan luas. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah kenali motivasi hidup. Setiap manusia memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Coba kenali apa yang menjadikan hidup Anda termotivasi, apa yang bisa melecut semangat Anda untuk menghasilkan karya terbaik, dan sebagainya, sehingga Anda memiliki kekuatan dan dukungan moral dari dalam diri. Lalu selanjutnya yang keempat, hilangkan negatif thinking. Buanglah pikiran-pikiran negatif yang bisa menghambat langkah Anda mencapai tujuannya. Setiap kali Anda menghadapi hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik coba evaluasi kembali langkah Anda. Mungkin ada yang sesuatu yang perlu diperbaiki. Kemudian melangkahlah kembali jika Anda telah menemukan jalan yang tepat. Lalu selanjutnya yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan Anda, jangan menyesali dan mengadili diri sendiri terlalu berlarut-larut. Contohnya, aduh saya salah, aduh semua ini salah diri saya, dan lain sebagainya. Hal ini hanya akan membuang waktu dan energi. Bangkit dan tetaplah meraih masa depan. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk terus maju dan menggapai cita-cita. Itu semua merupakan bagian dari potensi diri remaja. Mungkin sampai di sini penjelasan dari potensi diri remaja.